Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titis Sumandang, dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas sendiri adalah derajat atau ketepatan kelayakan instrumen yang digunakan untuk mengukur apa yang diukur dan yang akan diukur, serta sejauh mana instrumen tersebut menjalankan fungsi pengukurannya. Validitas merupakan produk validasi, dan produk validasi sendiri itu proses yang dilakukan oleh penyusun atau pengguna instrumen untuk mengumpulkan data secara empiris. Gunanya yaitu untuk mendukung kesimpulan yang dihasilkan oleh skor instrumen tersebut. Sedangkan validitas adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur sasaran ukurannya. Dan dalam mengukur validitas, perhatian ditujukan pada isi dan kegunaan instrumen. Validitas sendiri terdiri dari validitas internal dan validitas eksternal. Yang pertama, validitas internal adalah sebuah bentuk kesesuaian instrumen yang dikembangkan berdasarkan konstruk yang telah disusun, bentuk, dan tata bahasa penggunaan instrumen. Validitas internal sendiri ada validitas konstruk yang artinya bentuk kesesuaian bentuk asumsi bahwa alat ukur yang dipakai mengandung satu definisi operasional yang tepat dari suatu konsep teoritis yang dapat diamati dan diukur. Dan validitas isi menunjuk kepada suatu instrumen yang dimiliki kesesuaian isi dalam mengukur yang akan diukur. Jadi penentuan suatu alat ukur mempunyai validitas isi biasanya dapat juga berdasarkan pada penilaian para ahli dalam bidang tersebut. Dan yang kedua, validitas eksternal. Validitas eksternal itu biasanya menggunakan teknik statistik. Teknik statistik sendiri yaitu analisis korelasi. Hal ini disebabkan validitas empiris atau validitas eksternal mencari hubungan antara skor tes dan suatu kriteria tertentu yang merupakan suatu tolak ukur di luar tes yang bersangkutan. Namun kriteria itu harus relevan dengan apa yang akan diukur. Jadi ada tiga macam validitas empiris. Yang pertama yaitu validitas prediktif atau predictive validity. Yang kedua ada validitas concurrent atau concurrent validity, dan validitas sejenis atau concurrent validity. Validitas prediktif yaitu jika kriteria standar yang digunakan adalah untuk meramalkan prestasi belajar murid di masa yang akan datang. Sedangkan validitas konkuren adalah jika kriteria standarnya berlainan. Sebaliknya, jika kriteria standarnya sejenis, maka validitas tersebut disebut validitas sejenis. Jadi, validitas yang ideal tentunya mencakup validitas eksternal dan validitas internal. Namun, biasanya tidak dapat dicakup secara sempurna karena ada faktor-faktor yang mengancam validitas. Banyak sekali faktor-faktor yang mengancam validitas. Yang mempengaruhi validitas internal yaitu kematangan, peristiwa sewaktu-waktu, ujian, pengukuran tak stabil, kontaminasi, campur tangan treatment sebelumnya, ujian, dan pilihan yang bias. Dan untuk pengertian dari uji reliabilitas itu adalah yang pertama, reliability itu berarti hal yang dapat dipercaya atau tahan uji. Sebuah tes dikatakan mempunyai reliabilitas yang tinggi jika tes tersebut memberikan data hasil yang ajak atau tetap.
walaupun diberikan pada waktu yang berbeda kepada responden yang walaupun diberikan pada waktu yang berbeda kepada responden yang sama. Jadi hasil tes yang tetap atau seandainya berubah, maka perubahan itu tidak signifikan. Dan tes tersebut dikatakan reliable. Jadi karena itu reliabilitas sering disebut dengan keterpercayaan, keterandalan, keajekan, konsistensi, kestabilan, dan sebagainya. Reliabilitas sendiri menyangkut masalah ketepatan alat ukur, dan ketepatan ini dapat diukur dan dapat dinilai dengan analisa statistik untuk mengetahui kesalahan ukur. Dan reliabilitas sendiri lebih mudah dimengerti dengan memperhatikan aspek pemantapan, ketepatan, dan homogenitas. Suatu instrumen dianggap reliable apabila instrumen tersebut dapat dipercaya sebagai alat ukur data penelitian. Jadi, definisi teoritis dari reliabilitas sendiri adalah proporsi keragaman skor tes yang disebabkan oleh keragaman sistematis dalam populasi peserta tes. Jika terdapat keragaman sistematis yang lebih besar dalam suatu populasi dibanding dengan populasi lainnya, seperti dalam semua siswa sekolah negeri dibandingkan hanya dengan kelas tertentu, tes akan mempunyai reliabilitas lebih besar untuk populasi yang lebih bervariasi. Jadi reliabilitas adalah karakteristik bersama antara tes dan kelompok peserta tes. Cukup sekian penjelasan tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya saya akan mencoba melakukan olah data menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 25. Selanjutnya, kita akan olah data menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya kita telah menyiapkan data yang ada di Excel, yaitu uji instrumen penting dilakukan untuk penelitian yang sumber datanya berasal dari kuesioner. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat apakah butir pernyataan yang telah dibuat dalam kuesioner memenuhi syarat utama, yaitu validitas dan reliabilitas atau tidak. Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka peneliti wajib mengganti pernyataan yang ada dalam kuesioner dengan menggantinya dengan pernyataan yang baru. Langkah pertama, telah kita siapkan data-data penelitian LE, CI, VSC, BCS, dan JIT. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS, variable view. Semua indikator dimasukkan ke dalam variable view. Dan pastikan desimalnya 0 semua. Lalu measure-nya dalam keadaan scale. Selanjutnya kita ke data view. Kita copy paste dari data Excel selanjutnya
Setelah kita masukkan atau copy paste data dari Excel ke data views di SPSS, selanjutnya kita pilih analyze, lalu scale, lalu reliability analysis. Selanjutnya akan muncul kotak dialog reliability analysis. Lalu blok butir pernyataan untuk setiap variabel. Yang pertama kita akan memasukkan variabel LA1 sampai dengan 8. Kemudian dimasukkan ke dalam kotak items. Bila butir pernyataan sudah masuk ke dalam kotak items, perhatikan menu model dalam keadaan atau kondisi alpha. Lalu kemudian klik statistik. Setelah itu, kita checklist scale if item delete. Lalu klik continue. Lalu klik OK. Dan di sini terlihat table corrected items total correlation. Nilai tersebut adalah nilai validitas butir pernyataan. Butir pernyataan dianggap valid apabila nilai corrected items atau total correction R hitung lebih besar dari R table. Perhitungan DF sama dengan N dikurang 2 sama dengan 100 dikurang 2 sama dengan 98. 98 ini untuk R hitung. Dan untuk R table pengujian satu arah sebesar 0,197. Jadi untuk butir pernyataan LA1 dan LA4 jumlahnya R hitung kurang dari R table karena jumlah L1 0,158 itu kurang dari 0,197. Maka butir pernyataan tersebut tidak valid. Begitu pula dengan LA4. Untuk LA4 nilainya menunjukkan 0,061 kurang dari 0,197. Dan butir pernyataan tersebut tidak valid juga. Untuk butir pernyataan selain LA2, 3, 5, 6, dan 7, dan 8, pernyataan tersebut dianggap valid karena lebih dari 0,197. Selanjutnya, saya akan menjelaskan uji reliabilitas variabel LT. Di sini ada tabel nilai corn batch alpha, maka dapat disimpulkan nilainya 0,646 lebih besar dari 0,197
Dan dapat disimpulkan, kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan bersifat reliable. Secara umum, uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat kekonsistensian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam menghasilkan data, walaupun kuesioner digunakan kembali di waktu yang berbeda dengan responden yang berbeda. Oke, selanjutnya lakukan dengan cara yang sama tahapan ini untuk variabel-variabel yang lainnya. Setelah selesai, kita close. Boleh di save atau tidak. Cukup sekian penjelasan olah data aplikasi SPSS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan lu ngomong itu belum ada 6 menit doang kan gitu.